Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim, yaitu tentang perbandingan agama. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Jadi kakak ini Kristen atau apa? Kristen. Kakak membawakan apa? Kristen. Pantesan lah. Nanti kakak disalib terbalik nanti kak. Ini Mbak, saya cuma bilang aja cuma Islam Kristen. Sebentar, Islam Kristen, Saya Bang. Islam Mbak. Islam Mbak. Gambarnya aja udah jelas ini. Malam Yesus yang asli datang kepadaku. Dia bilang, saya yang asli. Nah, yang Kristen sembah itu yang palsu. Mereka menyembah anak manusia. Gak gitu, apa-apa, Mbak. Pak. Tadi malam juga Muhammad datang kepada saya mau menggauli saya, Pak. Selesai. Dia bilang, Udah, Pak. Saya jijik, Pak. Waktu dia mau kayak gitu langsung saya tolak. Cabut kau. Aku gituin, Pak. Oke? Itu aja kok repot kau. Maksud saya ini Muhammad tukang beca. Datang pula dia. Muhammad juga datang sama saya. Ini nggak mimpi lagi. Nyata depan biji mataku. Mau apa kau? Kamu semua Kemarin aku penyakit orang. naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, masinisnya namanya Muhammad. Masya Allah. Bukan Sempat yang di takut antara sih. 5 yang orang Bangkalan yang memperkodok itu kan? Bukan. Sempet takut nih mau nanya. Aku juga takut itu. Waktu tukang beca itu. Mbak, saya Muhammad. Ih, mau ngapain kau bang? Takut pula aku ya kan digauli. Bukan dalam wujud ondel-ondel kan? Dalam wujud ini bermata merah, berkepala besar kebetulan, Prof. Makanya langsung kaget kan aku. Oh, ya silakan, Pak. Nanya aja sih. Islam Kristen, Pak. Islam. Ya, silakan. Oh, Rasulnya orang Kristen itu siapa ya? Banyak. Banyak ya? Pak. Banyak. Oh gitu. Enak ya kayak jawaban orang itu ya kan. Di mana ayatnya? Banyak. Banyak. Nabinya siapa Ada. pun? Apa? Nabinya Ada. Banyak. Banyak. siapa kek? Banyak. Ya banyak ya dijelasin lah dulu. Oke. Semua nabi yang ada di dalam Alkitab kecuali Muhammad itu nabi kami. Udah selesai. Gitu. Hmm. Nah ini satu lagi nih, izin nanya lagi. Mangga. Nah, Bunda Maria sama Yesus itu mana yang tua? Tua keilahian Yesus. Sedangkan kan Yesus itu kan dilahirkan sama Bunda Maria. Iya, keilahiannya kan nggak dilahirkan Bunda Maria. Itu tadi jawaban saya. Ilahiannya itu pencipta. Nah sebelum Yesus Bentar, itu bentar, dijadikan Pak. tua, Bentar, Pak. Saya mau nanya, Pak. Allah sama Muhammad tua mana, Pak? ya itu Allah lah pasti. Loh, Karena dia Allah kan- belum dia kan ada. pencipta. Muhammad 40 tahun sebelum Allah ada. Ya nggak bisa menciptakan alam semesta ini kan Allah. Kita buktiin ya, Pak ya. Kita buktikan ya, Pak ya. Sebelum Muhammad jadi nabi, apalah agama di Quraisy sana? Nah, berhala kan? Hubal. Berarti tuaan Muhammad dari Allah. Ya nggak ada lah. Loh, oke. Sekarang saya tanya, Pak. Apakah Musa pernah mengaku Islam? Ya jelas dia kan ibadahnya. Oke, kalau Musa pernah mengaku Islam, kenapa bangsa Israel nggak ada yang Islam? Ya itu kan Ya nggak saja kan- mungkin, berarti Musa nggak pernah bukan ngaku Islam. Islam. Loh, Bukan. fakta. Dia Gimana sunat ceritanya? kok. Jelas itu ada ayat-ayatnya. Oh, Pak, dengar ya, Pak ya. Sujud, Pagan, sebentar. Pagan di Mesir sana itu semuanya sunat. Perempuan juga disunat. Pagan Mesir sana nyembahnya sujud Kan orang Kristen kan juga. nggak disunat. Sabar, Pak. Bos. Orang Buddha itu juga sujud, Pak. Masa mau kau bilang orang Buddha Islam? Kebalik sana tuh orang. Kembali sana, sujud orang itu. Masa karena sujud langsung lantas Islam? Coba, Pak. Ini kalau Musa kamu bilang mengaku Islam, kok bisa? Semua bangsa Israel sana nggak ada yang Islam. Bingung aku, Pak Prof. Kok bisa gitu ya, Pak Prof? Apa mualaf semua orang Israel? Bentar. Atau Musa yang mualaf?
mualaf, bangsa Israel nggak mualaf, Pak. Cemana? Ini fakta loh. Jangan, nggak usah kita ke Adam dulu, Musa lah dulu. Pak Prof, saya tanya, pengikut Isa ini ada nggak yang Islam, Pak Prof? Yesus. Iya. Yesus. Ada nggak yang Islam? Nggak ada satupun. Loh, kalau mereka nggak Islam kok bisa? Yesus Islam, Musa Islam. Apa Yesus sama Isa ini mualaf? Bangsanya nggak ada yang mualaf. Tuh, mestinya Kalau Isa mualaf, harusnya orang Kristen mualaf semua dong. betul. Mestinya pengikut Isa bikin masjid dong. Iya, bukan bikin gereja. Masjid Darul Falah. Masjid apa Maryam ya. Kenapa kok malah bikin gereja, Pak? Ini kalau kata Kainama, kok bisa gitu ya? Oh my goodness. Iya, benar. Gimana Pak Kupu-Kupu 2 sama Ruslan dan Kupu-Kupu 2 lagi? Nama dia gitu ya, aku cuma soalnya ini. Ya, tanda bintang di atas, petik 2, Kupu-Kupu 2, titik Ruslan, Kupu-Kupu. Nah itu, lo hilang. Jangan tertekan lah, woy. Aku gak tega jadi nengok kalian lo. Gak ada ya? Gak ada yang nge-kick dia? Pak Prof nge-kick dia? Enggak. Oh, langsung terbang berarti kupu-kupunya. Gak ada loh. Jadi kalian kalau ditanya, kalau kalian bilang, Yesus Islam, ini Islam. Kau tanya dulu dia, pernah ngaku Islam gak? Kalau gak ada pernah ngaku, janganlah. Naik lagi dia berusaha. Oke, kita naikkan. Jangan tertekan ya teman-teman ya. Ini lagi seru-seruan aja kok. Halo Pak Kupu-Kupu, Ruslan Kupu-Kupu. Halo Pak. Dengar suaraku dia langsung tertekan. Ngeri kali. Terloncat. Ini mantan presiden, kita naikkan dulu ya. Hah? Siapa? Barack Obama, presiden Amerika. Oh. Konon Barack Obama punya keponakan di Indonesia ya. Muslim. Muslim. Oke, Nikah alhamdulillah. sama Syahrini. Namanya Reno Barak. Itu pasti suaminya Sarini yang maju mundur tapi cantik juga kan? Amang Beru udah ketawa-ketawa kok di bawah. Songona udah sembuh. Semua belum sembuh dia, tak. Kenapa? Ketua gentanya belum kukirim kemarin, nggak kubawa. Nggak betul ini. Ketua gentanya belum kukirim. Kasihlah Pak Pro biar cepat sembuh dia. Pak, ya Islam Kristen Pak. Ah, nice. Silakan. Pak Arifin mute dulu ya, Pak Arifin ya. Nabi Musa tidak pernah mengakunya Islam, Kak. Tapi pertanyaan saya gini loh, Kak. Tapi kenapa ya Nabi Musa itu kan Musa itu kan mendapatkan firman dari Tuhan ya, Kak. Dan dia mengajari tentang Islam gitu kan. Sementara Di mana Bang? Di mana Bang? Musa dapat firman ngajarin tentang Islam. Di mana Iya, dalilnya? benar. Sebentar ya, Kak. Saya buka ya, Kak ya. Bentar ya. Setahu aku dia ngajarin Taurat, tiba-tiba ngajar Islam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam Kristen, Bang? Muslim, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Silakan. Ya, jaga kesehatan aja, Kak. Oh, iya, Bang. Abang sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Bang, kira-kira Musa pernah ngaku Islam gak? Kayak mana, Kak? Kira-kira Musa pernah ngaku Islam gak, Bang? Pernah ngaku Islam? Nggak ada tertulis di ayat, tapi dia menyembah satu Tuhan, Kak. Saya nggak nanya menyembah satu Tuhan, tapi apakah dia pernah mengaku Islam? Ini kepencet ini. Leoni. Waduh. Kepencet ini, Arifin yang kena kepencet ini. Astaga. Di dalam tas itu mungkin, Kak. Kenapa? Di dalam tas itu mungkin kepencetnya itu.
Oh iya ya, nggak apa-apa. Ya Pak, tapi kalau Musa misalnya nggak pernah mengaku Islam, kenapa orang-orang Islam mengatakan Musa Islam? Pada dasarnya kan pengakuan Islam itu kan sesudah Muhammad. Nah, berarti kalau sebelum Muhammad belum Islam ya? Enggak, kalau cerita dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu Muslim semua, Kak. Cuman tidak tertera di situ bahwa mereka mengakui Islam. Muslim itu artinya apa, Bang? Berserah kepada satu Tuhan. Oh, Abang tahu nggak? Buddha juga dia satu Tuhannya. Ya, dia dewa, Kak. Beda itu, Kak. Ya mereka Dia menyebutnya dewa karena kan mereka Iya. pakai bahasa Sanskrit kan, dewa, dewa. Ya itu Tuhan mereka. Nah, apakah mereka Iya, juga di dalam Islam pun ada dewa, Kak. Hubal itu dewa itu bagi mereka itu. itu tapi satu juga? Hubal Nah, itu satu atau banyak, berapa? banyak itu, Kak. Ada yang bagian nurunkan rezeki, nurunkan hujan, nurunkan panas, semua beda itu, Kak. Oke, kalau Bapak pernah baca sirah ya, di sirah juga dikatakan kakeknya Nabi Muhammad itu juga memanggil Tuhannya itu Allah. Tapi itu bukan Islam. Ya, betul. Loh, berarti Hubal juga Allah? Bukan, Kak, bukan, Kak. Oh, bukan. Bukan. Abang tahu istri pertamanya Nabi Muhammad? Kenapa, Kak? Khadijah? Ya, Apakah Khadijah Islam? setelah menikah dengan Rasulullah Muslim, Kak. Enggak, sebelum itu. Sebelumnya dia menyembah berhala juga, Kak. Pada Oke. umumnya mayoritas zaman dulu kan zaman jahiliyah, Kak. Orang itu menyembah kepada patung-patung, Kak. Oke. Setelah menikah dengan Muhammad jadi Islam. Apakah waktu menikah Muhammad itu sudah Islam? Muhammad sudah Islam itu tidak tertera, Kak, di dalam Al-Quran, Kak. Lantaran Al-Quran ini bukan buku geografi, Kak. Enggak, Bukan bukan Loh, bukan silsilah. masalah buku geografinya, tapi fakta ini harus Geografi sih. Kok geografi? Enggak, sejarah, bukan menceritakan sejarah itu, Kak. Bukan. Kalau Al-Quran ini, Al-Quran itu adalah perintah-perintah Allah kepada Rasul untuk membimbing umat manusia. Itu yang Arifin Pak ketahui ya, Kak ya. Muhammad Sekedar itu itu aja. Muhammad itu ketika menikah dengan Khadijah itu belum beragama Islam, Pak. Tapi Khadijah sudah mengatakan Tuhannya itu adalah Allah. Di mana itu, Kak? Oh, Bapak nggak pernah tahu ini? Belum pernah tahu. Bukan nggak pernah tahu, belum pernah tahu, Kak. Oke. Waktu Muhammad menikah dengan Khadijah, apakah Muhammad sudah jadi nabi? Belum, Kak, belum. Nah, Belum diangkat jadi rasul dia itu. belum diangkat jadi rasul. Tapi apakah sebelumnya Muhammad ini Islam? Dia tidak pernah menyembah sesuatu di Saya nggak nanya itu. Apakah Muhammad ini sudah Islam? Tidak ada keterangan tentang itu, Kak. Jadi kita tidak bisa memaparkan hal Loh, itu, Kak. Kalau Iya. Muhammad juga tidak ada datanya dikatakan Islam, kenapa Anda bilang setelah menikah dengan Muhammad dia jadi Islam si Khadijah? Iya kan dia menerima. Ah. Kak, sekali lalu itu dia menikah langsung Islam, Kak. Ada runutannya itu, Kak. Ada perjalanannya baru Muslim. Ada perjalanannya baru Muslim. Iya. Muhammad ini sebelumnya Islam nggak? Itu yang gue bilang, yang Arifin bilang dari tadi, Kak. Nggak ada tertera di Al-Quran bahwa Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul dia Muslim. Belum ada, nggak ada tertera, Kak. Berarti Muhammad itu sempat nggak Islam karena nggak ada tertera kan? Bukan sempat nggak Islam. Seperti Nabi Ibrahim dia itu, Kak, ingin mencari jati diri, mencari Tuhan gitu. Seperti Arifin sekarang inilah, ingin mencari Tuhan yang benar seperti apa gitu. Loh, tapi Anda udah Islam. Insya Allah Islam. Tapi belum tahu Tuhan yang mana. Udah tahu. Loh, kok sekarang mencari? Kak.
mencari kebenaran, bukan mencari Tuhan kalau Arifin, Kak. Oke. Mencari kebenaran Apakah Allah di itu atas bukan kebenaran kebenaran? itu. Sebentar, apakah Allah bukan kebenaran? Kalau di dalam kaji Allah itu segala sesuatu kebenarannya. Saya enggak. Loh, kalau Allah adalah kebenaran, kenapa abang masih nyari kebenaran sekarang? Iya, kita sekarang begini, Kak. Kalau memang kita tahu bahwa Allah itu kebenaran, banyak manusia yang belum kita benarkan, Kak. Ya, Arifin seperti itu. Banyak masih. manusia yang belum kita benarkan. Iya, Bapak Tuhan. kita bukan. Anda mau membenarkan orang apa Anda Tuhan? Bukan. Kita memberi keterangan, memberi cahaya kepada orang itu kan bukan Oke. harus menjadi Tuhan. Kira-kira Muhammad sudah tahu kebenaran belum? Insya Allah udah tahu itu, Kak. Kenapa mukanya asam sama orang buta kalau dia tahu kebenaran? Di mana, Kak? Kalau Muhammad sudah tahu kebenaran, kenapa mukanya asam sama orang buta? Tertulis di dalam Abasa ayat 1. Betul. Asam kan bukannya marah, Kak. Beda Saya itu, nggak Kak, nanya marah. itu, apakah Iya, berwajah saya masam kasih tahu. kepada orang buta? Sekarang Arifin sama Kakak masam atau manis kan nggak sabar tahu. dong, sabar dong. Ini Nabi Iya. loh. Masa mau kesamakan aku sama Nabi kau? Nggak mungkin Ya, lah. Nggak mungkin lah, jauh beda dengar. lah. Kira-kira berwajah masam sama orang buta benar nggak? Ditengok apa permasalahannya itu, Kak? Kita Enggak, berbuat. aku kalau nggak ada masalah seorang buta ngapain mukanya dia samin? Kakak sama aku masam. Nggak ada masalah kita kan? Sekarang saya tanya, Pak Edanya saya masam sama orang buta apa? Wong dia nggak bisa ngelihat. Kalau kau kan bisa ngelihat. Nah, Iya, ini maksud aku nih cara berpikirmu gini. Sangat kotor sekali orang. Ya, artinya apa? Dia menyatakan bahwa Allah itu seolah-olah tidak melihat. Kenapa? Karena orang buta, mukanya pun diasamin. Ini kan orang yang nggak berakhlak banget kan? Kita pun sangat kotor, Kak, Saya nggak memandang nanya itu. Saya nggak nanya itu. Kalau kau kotor, kotornya sendiri. Sebentar, Bang. Kakak pun kotor Sebentar. kali. Sebentar bang. Memandang Rasulullah seperti Wah. itu. Lu ngapain saya pandang dia? Orang mukanya aja nggak ada. Cemana kau? Dia berpikir tentang itu kan. Sabar. Tadi Anda Iya, ngomongin emang sabar. kebenaran, gak usah mutar. Mm-mm. Usah anak sini kan. Enggak. Kata Anda, Nabi Iya. Muhammad sudah menerima kebenaran. Benar nggak perilaku yang berwajah masam sama orang buta? Benar, kita tidak bisa menilai loh. Sedangkan kakak bisa menilai dong. diri sendiri nggak? Manusia itu dikasih otak, pasti bisa menilai. Kau kan mau cari kebenaran. Sedangkan yang punya otak aja nggak bisa memakaikan otak, Kak. Loh, coba kau pakai otak ya. Hmm. Kalau kau Kakak pakai ketemu otak juga sama ya? orang buta, Kalau bertanya ya. dengar. Benar. Kalau kau ketemu sama orang buta, entah apapun perilakunya, kira-kira ngefek nggak kalau muka kau asam sama orang buta? Nggak ada ngefeknya. Ya, udah tahu nggak ngefek? Itu perbuatan yang benar nggak? Benar dan salah itu bukan kita, Ya. Kak. Ngefek kan Kebenaran nggak ada itu efeknya, sifatnya Kak. absolut ya bang ya. Kebenaran itu sifatnya absolut, bukan relatif. Karena benar, apapun ceritanya pasti benar. Ya, Iya betul. Jadi kalau seperti Anda kakak ini mengatakan- ingin membenarkan kata-kata kakak itulah seperti itu. loh, kamu sedang membenarkan orang yang mukanya asam. Coba, Iya. orang mukanya asam mau kau benarkan kan? Ini kau lagi membenarkan orang yang jelas-jelas salah kan? Nggak salah kakak. Kakak salah tafsir. Oke, Kakak. sekarang saya tanya, kalau ada misalnya Pak Prop, halo Pak Prop, Nyimak. ya ini ya saya nanya Pak Prop ya, kalau kau mukamu pun kalau Anda misalnya buta kan, terus aku asem gitu, kira-kira kau nggak? Enggak. Nggak. Kira-kira kalau aku bilang gini pun kau ya, gitu, kau nggak? Enggak tahu. Nah, kira-kira menurut nggak waras Karena- kan? Iya. Karena kalau orang bisa ngelihat terus kita menghina itu salah. Ini tambah dia buta lagi kita itu. Itu lebih salah lagi. Iya, nggak waras itu. Benerin orang yang mukanya asam ini yang lebih nggak bener. Orang udah salah nih perbuatannya, terus ada yang ngebela perbuatan salah saya. Ini nggak lebih parah nggak ini menurutmu? Lebih parah lagi. Nah ini nggak waras. Nah ini
Bisa nggak sih Pak Prop, kira-kira Pak Prop menemukan kebenaran dari orang yang kurang asem tadi? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi bukan saya yang mau membenarkan perkataan saya. Anda lagi ngebenerin orang yang udah jelas-jelas asam. Tuh, silakan Pak Ripin. Tadi kayaknya santun, udah kesini langsung kejang. Pak Prop bisa open game nggak Pak Prop? Bisa, bisa. Boleh bukakan ini Pak Prop? Arifin tetap santun Kak. Ya, boleh bukakan ini Pak Prop, gambar masjid yang ada kubahnya di atas. Oh bentar, masjid biasa ya? Ada yang ada itunya, lafaz Allah. Sorry, yang ada lafaz Allah. Oh ya. Minta tolong ya. Ini saya mau menjawab ada yang di bawah gitu ya. Pindahin dulu jemurannya. Ini saya tanya dulu. Bentar. Ini kah? Coba yang paling atasnya aja. Nah, yang ada lafaz Allahnya. Itu ya, yang atas itu tuh. Nah, itu ada lafaz Allah ya. Kelihatan nggak? Cari yang jelas tuh lafaz Allah tuh. Ntar. Kita cari. Ini bisa nggak? Boleh nanya hostnya Muslim atau Kristen? Bentar Pak ini. Nah, itu tuh. Itu Pak Arifin, itu tulisannya apa Pak Arifin? Allah Kak. Itu ada di itunya ada matahari ya. Itu kejemur loh. Nggak takut kepanasan itu. Nah, itu yang buat yang bawah nggak. Bentar Bang Arifin, saya cuma mau ngejawab yang di bawah itu pindahin dulu. Kakak Muslim nggak Kak? Kakak Muslim atau Kristen Kak? Sabar ya. Jadi untuk orang-orang yang bilang ya, pindahin dulu, jangan dijemur. Itu di atas tuh kejemur nggak kira-kira Pak? Ini kejemur nih, ini ada mataharinya. Astaga tuh matahari tuh. Matahari. Tuh Kak, pakaiin kolor dulu Tuhan Kira-kira Kakak tuh Kak. Kenapa? Pakaikan kolor dulu Tuhan Kakak. Kalau aku kalau pakai gitu. kolor nggak? Coba. Kan mulai menghujat. Ini Kak Leoni langsung Kakak, nyesel dia ngirim paus sama ini orang kurang ajar kayak gini. Ya? Iya ya, ini Langsung Allahnya ketahuan dijemur. kan? Langsung ketahuan kan? Kodratnya Islam ini kan? Itu padahal aku cuma mau ngejawab yang di bawah itu. Tadi dia bilang pindahin dulu Kakak, jemurannya. kamu- Itu dengar ya, lafaz yang tadi kalau kena matahari itu kepanasan nggak? Kejemur nggak? Kejemur. Ketakutan kali kalau bisa dijawab. Cuy, kan langsung kan udah tahu kan kita kan. Saya tetap santun kok Kak. Selang beberapa detik, kalian lihat kesantunannya kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang ngolok-ngolok, kalau kita mau kita juga bisa, tapi males aja. Ya, Bentar, aku ada telepon ya. Aku turun bentar, ada telepon. Siap. Kayak gitu memang. Ya. Tiba-tiba Kak pakein dulu Kak kolor Tuhannya. Tuhan saya udah pakai kolor kok. Gimana sih kalian? Jelas-jelas itu ada kolornya. Nah itu. Jadi jangan tampang kau sok-sok bener kau. Kenapa kau kejang Arifin? Langsung kejang kau. Kan aku ngejawab yang di bawah. Jadi kakak ini Kristen atau apa? Kristen. Kakak membawakan apa? Kristen. Pantesan lah. Nanti kakak disalib terbalik nanti kak. Itu. Kalau Muhammad meninggalnya kenapa bang? Diracun kayak kawan kakak itu. Sok baik tapi Bang, munafik. kalau di Alkitab bang, nabi palsu itu memang keracun bang. Itu. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama dengan baik, dan dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa para nabi, khususnya juga Musa, tidak beragama Kristen, tetapi dia adalah seorang nabi yang percaya kepada akan datangnya Mesias, akan datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena hal itu juga dituliskan di dalam kitab Kejadian yang telah dituliskan oleh Musa. Dan Musa juga bukan beragama Islam, oleh karena agama Islam juga baru akan muncul setelah abad ke-6 dan abad yang ke-7 oleh Muhammad.
Karena itu teman-teman, janganlah kita memaksakan suatu hal yang tidak ada tersurat ataupun yang tidak ada datanya. Tapi marilah kita berbicara sesuai dengan fakta dan data yang ada, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain merupakan suatu fakta yang benar dan dapat kita pertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati.